Oke, kali ini kita mau bedah satu hal yang menarik banget dari sumber yang kita dapat. Jadi gini, ada pernyataan yang cukup dramatis ya. Tahukah Anda setelah usia 60, satu jenis lauk di meja makan bisa menentukan apakah pembuluh darah Anda tetap bersih atau pelan-pelan tersumbat? Wah, kedengarannya serius banget. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar tuntas makanan apa saja yang kelihatannya sehat, tapi ternyata jadi musuh tersembunyi. Terutama buat kita yang usianya sudah di atas 60. Dan datanya ini dari seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 40 tahun loh. Betul. Dan yang perlu digarisbawahi dari awal, ini bukan soal diet ketat yang menyiksa ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke gimana kita bikin perubahan kecil, tapi cerdas. Misi kita sederhana, bantu Anda kenali penjahat di piring Anda, lalu kita cari pahlawan penggantinya. Yang katanya bisa bantu mutar kembali usia pembuluh darah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih angka 60 tahun ini jadi titik kritis? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita di usia segitu? Nah, kalau dari sumbernya, ini sebenarnya proses alami. Jadi setelah usia 60, elastisitas pembuluh darah kita itu menurun drastis. Coba bayangin selang air deh. Oke. Kalau masih baru kan lentur, fleksibel. Nah, lama-lama dipakai, kena panas, kena dingin, jadi kaku dan getas kan? Iya, betul. Gampang retak. Persis, itulah yang terjadi pada arteri kita. Dindingnya menebal, rongganya jadi lebih sempit. Ya jadi itu ya penjelasannya kenapa aktivitas yang dulu rasanya enteng, sekarang kok jadi lebih cepet capek atau ngos-ngosan gitu ya? Tepat, karena pipa yang mengalirkan darah dan oksigen itu udah nggak seprima dulu. Dan, nah ini bagian yang paling bahaya. Apa tuh? Prosesnya itu senyap. Nggak ada alarm, nggak ada notifikasi di awal. Gejalanya nol besar. Wah. Makanya, dokter ini cerita, dia sering banget ketemu pasien yang kaget setengah mati. Tiba-tiba pusing hebat, tangan kebas, atau jantung berdebar. Pas datang periksa, ternyata penyempitannya sudah signifikan. Jadi ini bukan salah mereka telat periksa ya, tapi memang sifat penyakitnya yang kayak penyusup gitu. Betul, penyusup diam-diam. Tapi bukannya tubuh kita biasanya kasih sinyal, sekecil apapun? Dari catatan yang kita punya, ada 5 sinyal peringatan utama. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesemutan dan rasa dingin. Nah ini kan umum sekali ya. Gimana cara bedain ini sinyal bahaya atau cuma karena, katakanlah, salah posisi duduk? Pertanyaan bagus. Kuncinya itu di frekuensi dan lokasi. Kalau kesemutan biasa, kan hilang kalau kita ubah posisi. Iya. Nah, kalau yang ini tuh terjadi berulang kali, tanpa sebab yang jelas. Dan seringnya di ujung-ujung tubuh, kayak jari tangan dan jari kaki. Rasanya dingin atau kebas, dan nggak hilang-hilang meskipun udah digerak-gerakin. Oh, jadi itu tanda sirkulasi di pembuluh darah yang paling kecil tuh mulai keganggu ya? Tepat, pembuluh darah kapiler. Oke, jadi polanya yang harus diperhatikan. Yang kedua, kelelahan kronis. Ini juga agak samar ya. Siapa sih yang nggak pernah capek? Betul, tapi ini beda. Ini bukan lelah karena habis kerja keras seharian. Ini perasaan berat yang ada bahkan saat Anda baru bangun tidur. Padahal tidurnya cukup. Kayak gimana tuh rasanya? Kayak mesin yang akinya soak. Susah banget buat start di pagi hari. Itu bisa jadi tanda darah yang bawa oksigen dan nutrisi itu distribusinya nggak efisien ke seluruh tubuh. Oke, sinyal ketiga lebih spesifik. Nyeri atau kram di kaki waktu jalan. Ini sepertinya lebih gampang dikenali ya. Sangat. Ini gejala yang sangat klasik. Ada istilah medisnya, claudication intermittent. Claudication. Iya. Jadi Anda jalan kaki, jarak pendek aja, misalnya ke warung depan komplek. Tiba-tiba betis atau paha terasa kaku, berat, atau nyeri sekali sampai harus berhenti. Oh, Begitu istirahat sebentar, sakitnya hilang. lalu kalau jalan lagi sakit lagi? Sakit lagi. Itu indikasi kuat ada penyumbatan di pembuluh darah arteri bagian kaki. Lanjut ke sinyal keempat. Wajah memerah atau pusing mendadak. Ini bukan karena malu atau cuaca panas kan? Bukan. Poin utamanya di sini adalah kejadiannya yang tiba-tiba. Tanpa pemicu eksternal yang jelas. Anda lagi duduk santai, nonton TV, tahu-tahu kepala pusing atau wajah terasa panas dan merah. Itu sinyal apa? Bisa jadi sinyal tekanan darah yang naik turun secara nggak stabil. Atau sistem kontrol pembuluh darahnya mulai agak kacau. Terakhir yang kelima, jantung berdebar atau dada terasa sesak. Wah, ini yang paling menakutkan mungkin ya.
Dan ini yang paling tidak boleh diabaikan, sama sekali. Perasaan dada penuh, nggak nyaman, atau detak jantung yang tiba-tiba jadi cepat dan nggak beraturan. Itu kenapa bisa begitu? Karena otot jantungnya sendiri mungkin kekurangan pasokan darah yang kayak oksigen. Jadi dia harus kerja ekstra keras. Poin dari semua gejala ini satu, jangan tunggu sampai parah. Kalau Anda mulai merasakan satu atau dua dari gejala ini berulang kali, itu alarm dari tubuh Anda. Alarm untuk segera lihat isi piring. Oke, ini dia bagian intinya. Kita masuk ke 5 penjahat di piring kita. Jujur, setelah saya baca daftarnya agak cemas juga ya, karena ini banyak yang jadi favorit. Yang pertama disebut adalah jeutgal dan jangkaji. Kalau di kita mungkin mirip ikan asin, cumi asin, sama aneka asinan sayur gitu ya. Bener, makanan-makanan pendamping yang bikin nafsu makan langsung naik. Masalah utamanya, satu, kandungan natrium atau garamnya luar biasa tinggi. Analogi dari dokter ini bagus. Bayangkan pembuluh darah kita itu selang. Oke. Natrium itu sifatnya menarik air. Jadi pas kita makan makanan super asin, volume darah di dalam selang itu meningkat drastis. Tekanannya Jadi tinggi banget, kayak mompa ban sepeda sampai mau meledak. persis. Kalau sesekali mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau setiap hari dinding pembuluh darah kita dihajar tekanan tinggi begitu, ya lama-lama rusak dan kaku. Tunggu dulu, tapi bukannya makanan fermentasi kayak tempe atau kimchi itu sering disebut superfood? Jadi masalahnya di proses fermentasinya atau murni karena garamnya? Sumber ini ngebedain nggak? Pertanyaan krusial. Dan ya, sumber ini sangat jelas membedakannya. Masalahnya bukan di fermentasi. Fermentasi itu bagus. Ada probiotiknya. Penjahat utamanya adalah jumlah garam yang dipakai sebagai pengawet. Kimchi yang sehat, itu yang garamnya secukupnya. Bukan asinan kimchi yang rasanya didominasi garam. Jadi, ini murni soal kadar natrium yang ekstrim. Paham. Lanjut ke penjahat kedua. Daging olahan, sosis, ham, kornet. Ini kan andalan buat sarapan praktis. Nah, kepraktisannya itu jebakannya. Makanan ini disebut sebagai paket komplit dari 3 hal buruk, lemak jenuh, lemak trans, dan pengawet kimia kayak nitrat. Kombinasi ini secara aktif memicu peradangan di lapisan terdalam pembuluh darah kita, namanya endotel, kayak amplas kasar yang menggores lapisan teflon itu. Begitu tergores, kolesterol jahat dan kotoran lain jadi gampang banget nempel dan membentuk plak. Wah. Kalau Anda sudah punya riwayat kolesterol atau hipertensi, Gapar ini bilang makanan jenis ini hukumnya haram. Oke, yang ketiga. Ini kita semua tahu, gorengan dan lauk berminyak. Tapi kayaknya ada detail yang lebih dalam di sini. Betul. Yang menarik dari sumber ini bukan soal gorengan itu jahat. Kita semua udah tahu itu. Poin kuncinya adalah minyak jelantah. Minyak yang dipakai berulang kali. Kenapa dengan minyak jelantah? Menurut dokter ini, minyak yang sudah teroksidasi karena pemanasan berulang itu bukan lagi bahan makanan. Tapi sudah berubah jadi zat kimia baru yang beracun. Zat kimia baru? Iya, bayangkan Anda sengaja menuang lem super ke dalam pipa air di rumah. Ya ampun. Kira-kira begitu yang dilakukan lemak teroksidasi di dalam pembuluh darah kita. Sifatnya lengket banget, nempel di dinding arteri, dan pelan-pelan membangun kerak yang menyumbat aliran darah. Ngeri juga ya. Oke, penjahat keempat ini sering kita lupakan. Minuman manis dan hidangan penutup. Kopi instan 3 in 1, sirup, roti manis. Ini disebutnya bom gula tersembunyi. Efeknya langsung dan merusak. Waktu kita minum atau makan itu, gula darah melonjak drastis. Tubuh langsung panik. Dia lepasin hormon insulin dalam jumlah besar untuk nurunin gula darah itu lagi. Jadi kayak roller coaster ya, naik turun drastis. Persis. Proses roller coaster gula darah ini, kalau terjadi terus-menerus, bikin dinding pembuluh darah jadi rapuh dan gak elastis lagi. Terutama yang paling kena itu pembuluh darah kapiler yang super kecil di mata dan ginjal. Itu yang paling cepat rusak. Nah, yang kelima ini terus terang bikin saya bingung. Makanan dengan bumbu yang sangat kuat dan pedas. Selama ini saya kira cabai dan bawang putih itu justru bagus. Kok sumber ini malah bilang bisa jadi racun? Nah, ini soal nuansa dan dosis. Benar sekali, dalam jumlah wajar, bawang putih dan cabai punya efek anti radang yang bagus. Lalu? Tapi, poin yang ditekankan dokter ini adalah kondisi tubuh setelah usia 60. Di usia itu, seringkali kondisi lambung dan pembuluh darah sudah lebih sensitif. Bumbu yang terlalu tajam atau pedasnya berlebihan itu bisa memicu iritasi hebat di sistem pencernaan.
Oh, jadi efeknya nggak langsung ke pembuluh darahnya. Nggak langsung, iritasi ini memicu respons stres di seluruh tubuh yang secara tidak langsung bisa menaikkan tekanan darah dan memberi beban ekstra pada sistem kardiovaskular yang sudah rapuh. Jadi, kuncinya tidak berlebihan. Oke, kita sudah bahas 5 penjahat. Agak bikin khawatir ya, karena hampir semuanya akrab di lidah kita. Tapi yang saya suka dari sumber ini, dia nggak cuma menakut-nakuti. Ada solusinya. Dan ternyata pahlawannya ini gampang banget dicari di pasar. Apa saja itu? Betul, solusinya bukan suplemen mahal, semuanya ada di sekitar kita. Pahlawan pertama adalah ikan berlemak. Contohnya ikan kembung, sarden, atau salmon. Kenapa harus ikan berlemak? Lemak kan tadi dibilang jahat. Nah, ini lemak baik, asam lemak omega 3. Anggap saja omega 3 ini petugas pemadam kebakaran buat pembuluh darah. Dia menenangkan peradangan di dinding arteri dan aktif nurunin kadar trigliserida, salah satu lemak jahat. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Cara masaknya. Manfaat omega 3 ini bisa rusak total kalau ikannya digoreng. Anda malah nambah lemak jahat. Jadi harus diapain? Dipanggang, dikukus, dipepes, atau dibikin sup. Oke. Pahlawan kedua, sayuran hijau dan rumput laut, seperti bayam, brokoli. Ini tim sapu bersihnya. Serat di dalamnya itu berfungsi kayak sikat pembersih pipa. Dia menyapu kolesterol jahat dan sampah metabolik lainnya keluar dari tubuh sebelum sempat menumpuk di pembuluh darah. Ketiga, ada kacang-kacangan dan minyak sehat, seperti minyak zaitun. Betul. Kalau lemak jenuh, bikin pembuluh darah kaku. Lemak tak jenuh dari kacang-kacangan ini, sebaliknya. Dia menjaga dinding pembuluh darah tetap kenyal dan elastis. Tapi porsinya gimana? Nah, porsinya harus pas. Cukup 1 genggam kecil per hari. Jangan makan 1 toples ya. Oke, dicatat. Keempat, bawang bombay dan bawang putih. Tadi katanya jangan berlebihan, sekarang masuk daftar pahlawan. Gimana ini? Kuncinya di cara pengolahan. Bawang-bawangan ini kan pengencer darah alami. Untuk dapat manfaatnya tanpa iritasi lambung, dokter ini sangat menyarankan untuk memasaknya hingga matang. Oh, jadi jangan dimakan mentah-mentah dalam jumlah banyak ya? Betul. Ditumis ringan atau dimasukkan ke masakan berkuah, itu cara paling aman dan efektif. Masuk akal. Dan yang terakhir, biji-bijian utuh. Maksudnya ganti nasi putih kita. Tepat sekali. Ganti nasi putih atau roti tawar dengan nasi merah, oats, atau jelai. Karbohidrat kompleks ini dicernanya jauh lebih lambat. Artinya ndak ada loncakan gula darah drastis itu ya? Benar. Ditambah lagi, seratnya yang tinggi bikin kita kenyang lebih lama. Jadi, secara nggak langsung, keinginan ngambil manis-manis juga berkurang. Teorinya bagus sekali. Tapi jujur, mengubah kebiasaan makan yang udah puluhan tahun itu rasanya mustahil. Apalagi kalau sudah terbiasa rasa gurih dan asin, terus disuruh makan yang direbus. Pasti rasanya hambar. Sumber ini bahas soal kendala psikologis ini nggak? Sangat dibahas. Justru karena kebiasaan itu terbentuk puluhan tahun, solusinya bukan revolusi drastis dalam semalam. Itu resep kegagalan. Pendekatannya adalah evolusi, langkah-langkah super kecil yang hampir nggak terasa. Contohnya, seperti apa langkah kecil itu? Tips praktis pertama, mulai perlahan. Jangan langsung stop pakai garam. Coba, seminggu ke depan, setiap kali masak, kurangi takaran garam atau kecap asin cuma 10% dari biasanya. Cuma 10%? Iya, kemungkinan besar lidah Anda bahkan nggak sadar. Atau, jangan ubah semua menu. Pilih satu aja. Misalnya, makan malam Anda diganti dengan lauk kukus dan sayur lebih banyak. Siang tetap biasa, supermarket atau pasar. Kita pulang bawa musuh ke rumah tanpa sadar. Solusinya, sebelum pergi, tulis daftar belanja yang spesifik. Bayam 2 ikat, ikan kembung setengah kilo, tahu. Jadi biar fokus ya, nggak impulsif ngambil sosis atau keripik. Tepat. Pertempurannya dimulai bahkan sebelum kita nyalain kompor. Oke, lalu tips ketiga saat memasaknya sendiri. Ubah cara memasak pelan-pelan. Coba komitmen, minggu ini ganti 1 jadwal menggoreng dengan mengukus. Lalu, saat bikin sup atau semur, ubah urutan bumbunya. Gimana tuh? Kebiasaan kita kan garam dan gula masuk di awal dengan takaran penuh. Coba sekarang, bumbui sedikit aja di awal. Masak sampai matang, biarkan rasa alami dari kaldu dan sayuran keluar. Baru cicipi di akhir. Seringkali kita kaget karena ternyata cuma butuh nambah sedikit sekali garam. Dan sepertinya motivasi juga penting ya. Sangat.
Penulis di sini menekankan, lihat perubahan ini bukan sebagai beban, tapi sebagai hadiah terbaik untuk diri sendiri di masa tua. Dan juga sebagai bentuk cinta pada keluarga. Kesehatan kita yang terjaga kan berarti mengurangi kekhawatiran anak dan cucu kita. Itu motivasi yang sangat kuat. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, intinya adalah kurangi secara bertahap 5 hal ini. Makanan fermentasi super asin, daging olahan, segala jenis gorengan, gula tersembunyi, dan bumbu yang terlalu ekstrim. Benar. Dan di sisi lain, secara sadar tambahkan 5 pahlawan ini ke dalam rotasi menu. Ikan berlemak yang dimasak sehat, aneka sayuran, segenggam kacang, ganti nasi peti dengan biji-bijian utuh, dan gunakan bawang-bawangan yang sudah dimasak. Kunci terbesarnya sepertinya adalah jangan menunggu sempurna untuk memulai ya. Tepat sekali. Poin penutup dari dokter ini sangat bagus. Kesempurnaan itu bukan tujuannya. Nggak ada yang nuntut pola makan Anda jadi 100% ideal besok pagi. Fakta bahwa hari ini Anda makan sedikit lebih sehat daripada kemarin, itu sudah sebuah kemenangan besar. Tubuh kita itu punya kemampuan pemulihan yang luar biasa, asal kita beri kesempatan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Ini bukan untuk dijawab ke kami, tapi untuk diri Anda sendiri. Jika besok Anda hanya bisa mengubah satu hal saja di piring makan Anda, apakah Anda akan memilih untuk mengurangi satu makanan yang berisiko atau menambahkan satu makanan yang menyehatkan? Pilihan mana yang terasa paling ringan dan paling mungkin Anda lakukan saat ini juga?